Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Wacana dokter bisnis, bukan sekedar bisnis. Oke teman-teman, background yang berbeda ya teman-teman. Ini backgroundnya berbeda karena memang ini saya lagi di rumah ibu saya ya teman-teman. Jadi lagi bermain ya, lagi ngelongok ya bahasanya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini saya akan sharingkan gimana caranya membuat sabun batang transparan. Cuman ini itu ya bahan dasar pembuatan sabun batang ya. Jadi belum spesifik ya sabunnya, belum untuk sabun mandi belum ya, karena belum ada penambahan vitamin sama bibit pewanginya juga. Ini bahan dasarnya aja ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, ini bahan dasarnya. Nanti untuk kedepannya ya teman-teman bisa menambahkan ya bibit parfum, bibit pewanginya ya, atau bisa menambahkan vitaminnya juga ya. Oke ya, nanti saya akan buatkan juga videonya ya supaya berhasil gimana cara membuat sabun mandi, gimana cara membuat sabun cuci muka ya. Nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya step by stepnya aja. Namun di sini saya akan sharingkan terlebih dahulu bahan dasar pembuatan sabun batang ya teman-teman, bahan dasarnya aja. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Dan sebelumnya saya akan cerita terlebih dahulu ya, karena memang ya teman-teman saya nggak berfokus dengan berkaitan produk BPOM ya. BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Saya nggak berkaitan dengan produk tersebut dan saya nggak jualan produk tersebut ya teman-teman. Nah, saya dulu itu pernah membuat sabun batang seperti ini ya. Saya riset beberapa kali ya, sudah menghabiskan bahan baku, gagal lagi, dan alhamdulillah ya sampai saya berhasil, sampai saya bisa membuat sabun batang ya. Cumannya ya teman-teman ya, saya lupa untuk menuliskan formulanya, karena bertujuannya juga yang awalnya saya pengen tahu aja gimana sih cara pembuatannya dan gimana sih hasilnya, apakah bagus atau tidak. Dan ternyata bagus, cuman memang nggak ditulisin ya teman-teman ya. Dan saya ingat-ingat lagi ya, gimana bisa saya sharingkan ilmu yang saya sudah riset beberapa kali ya, saya coba beberapa kali ya, saya bisa sharingkan kepada teman-teman semuanya gitu ya. Nah, kepikiran sampai ke sana, dan kemarin itu ya saya alhamdulillah membuat ya. Cuman ya teman-teman, saking udah lama saya nggak membuat sabun seperti itu, memang udah lama banget, cuman ya produknya gagal. Saya ingatkan lagi, produknya gagal. Nah, kemungkinan ya produk gagal ini itu disebabkan formulanya yang berlebihan atau formulanya yang kekurangan. Jadi bahan dasarnya itu kekurangan ya. Dan kemarin itu memang ya formulanya itu kemungkinan, saya anggap kemungkinan besar itu formulanya ada yang berlebihan ya. Jadi enggak masuk dari standarnya ya. Dan saya akan cari-cari lagi, saya ingat-ingat lagi sampai berhasil, sampai teman-teman bisa membuat produk tersebut ya. Dan harus diingat juga ya teman-teman, kalau produk berkaitan dengan kulit atau produk berkaitan dengan makanan ya, itu harus ada izin BPOM-nya ya. Kalau obat itu harus ada dengan izin BPOM-nya. Terus berkaitan dengan kulit itu harus ada dengan harus ada izin BPOM-nya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya teman-teman. Oke teman-teman, dan kemarin itu saya memang sudah videokan, ternyata produknya memang gagal ya teman-teman. Produknya memang gagal. Kalau teman-teman pengen tahu kemarin saya gimana cara produksinya, teman-teman bisa tonton aja video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai aja proses produksi ya, gimana caranya membuat sabun batang transparan. Nah, yang formula yang saya sudah siapin ini itu bahan dasarnya. Nanti untuk kedepannya bisa dimodifikasi sesuai fungsinya ya. Kalau pengen sabun untuk mandi bisa ya tambahkan dengan formula-formula lain ya. Atau pengen sabun cuci muka silahkan ya ditambahkan dengan formula-formula tambahan yang lain ya. Atau pengen sabun jerawat, silahkan tinggal ditambahkan dengan formula-formula bahan yang lain ya. Yang ini itu ya, yang akan kita buat ini ya, fungsinya itu untuk dasarnya aja ya, bahan dasarnya aja ya. Jadi masih umum ya, masih tinggal disempurnakan untuk menambahkan
atau untuk merubah dari sabun biasa menjadi sabun spesifik. Kalau spesifik itu contohnya sabun cuci muka, sabun mandi ya. Jadi ini bahan dasarnya ya teman-teman. Oke, semoga apa yang saya barusan jelaskan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapin ya, dan alatnya saya sudah siapin, dan saya juga sudah menggunakan sarung tangan. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapin yaitu soda api ya ini, dan ini ada apa ini, tahu ya teman-teman, minyak kelapa teman-teman, dan di sini ada air RO atau air isi ulang ya teman-teman, dan di sini yang di tempat takaran saya sudah siapin gliserin ya. Nah, untuk formulanya ya teman-teman, untuk formulanya nanti saya sebutin ya, tonton aja video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, nah itu ya untuk bahannya. Untuk alatnya nanti teman-teman siapin cetakan ya, saya buatin cetakan seperti ini karena ini untuk simulasi aja biar teman-teman tahu aja. Dan untuk nanti untuk teman-teman kedepannya silahkan modifikasi kemasan ini yang bagus, yang keren, yang menarik ya teman-teman, atau saya cantumin kemasannya seperti ini ya teman-teman, sesuai kreasi teman-teman ya, mau bentuk lope, mau bentuk kotak, mau bentuk oval ya bebas ya. Nah itu untuk kemasannya ya, bentuknya ya, untuk cetakannya maksudnya ya. Dan ini ya timbangan digital. Nah teman-teman siapin timbangan digital, dan siapin ini juga ya panci ya. Ini kita goreng-goreng, kita rebus terlebih dahulu ini ya minyak kelapanya ya. Ini minyak kelapa yang ori ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja proses produksinya gimana sih. Oke, untuk proses produksinya kita masukkan terlebih dahulu ini ya, ini ada minyak apa namanya, soda api ya, caustic soda ya. Ini larutkan terlebih dahulu ya. Oke, jika semuanya sudah dilarutkan, ini kita diamkan terlebih dahulu ya ininya, soda apinya. Ini kita masukkan ya gliserinnya ke sini. Kita masukkan gliserinnya ke sini. Oke, jika sudah dimasukkan gliserin ke sini, kita aduk lagi ya, campurkan lagi. Nah ini diamkan dulu aja, jauhkan dulu ya dari api ya, karena ini kita selanjutnya akan merebus ya, bukan merebus, mendidihkan ini minyaknya ya, minyak kelapanya ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita nyalakan kompornya. Ya, kalau udah dinyalakan, kita panaskan terlebih dahulu minyak ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah dipanaskan minyaknya ya, kita matikan terlebih dahulu kompornya. Nah jika sudah dimatikan terlebih dahulu kompornya ya, kita masukkan bahan baku yang barusan yang ini ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Set. Nah jika sudah seperti ini, kita aduk ya teman-teman, aduk, campurkan lagi ya, campurkan. Aduk terus ya sampai semuanya tercampur bahan baku tersebut ya.
Oke teman-teman, jika semuanya sudah dipastikan tercampur bahan baku tersebut ya teman-teman, kita masukkan ke sini ya, ke tempat cetakan ya. Kita masukkan ke tempat cetakannya ke sini ya. Ini saya bagi dua, cetakannya modelnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, kita diamkan terlebih dahulu ini ya, selama kurang lebih 6 jam ya teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal ya. Kita diamkan selama 6 jam. Duh, ini ada kotoran sedikit nih teman-teman. Nah. Oke, gak apa-apa, sedikit aja karena ini untuk simulasi ya, jadi masalah ya, bukan untuk dijual. Nah, jika sudah seperti ini, kita diamkan ya selama 6 jam. Kita lihat hasilnya seperti gimana ya. A few moments later. Oke teman-teman, ini setelah didiamkan selama 24 jam ya, hasilnya seperti ini ya. Sabunnya gagal sekali ya teman-teman. Nah, ini ya salah satu, memang ya gak semuanya yang saya produksi itu berhasil ya teman-teman. Dan kemarin ada yang nanyain juga ya, Bang, pernah gagal gak ngalamin berbagai bisnis? Pernah juga ya, bahkan saya ngeriset produk itu berkali-kali sampai berhasil ya teman-teman. Dan saya juga bukan jurusan kimia juga, sekolah juga ya teman-teman. Saya mempelajari dengan secara otodidak, dan hasilnya alhamdulillah banyak banget produk yang saya sudah share ke teman-teman dan berhasil juga. Dan memang ada beberapa produk yang belum sempurna ya teman-teman, dan ini salah satu produk yang tidak berhasil karena memang saya baru pertama kali ya, baru kedua kalinya yang saya buat. Dulu pernah berhasil, cuman memang udah lama gak kepake lagi, dan saya gak berfokus dengan produk yang berkaitan dengan BPOM ya teman-teman. Jadi hasilnya ya wajar ya teman-teman, kedua kalinya juga gagal. Dan dulu pernah berhasil, sekarang gagal lagi karena formulanya lupa-lupa ingat ya teman-teman. Karena saya gak semuanya formula-formula itu dituliskan ya, dicatat. Jadi saya catatnya di dalam otak aja ya, jadi lupa-lupa ingat formulanya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, ini salah satu produk yang gagal dan perlu diperbaiki. Dan tentunya ya teman-teman, terkait produk yang berkaitan dengan BPOM ini, teman-teman wajib ya, kalau BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu harus ya, harus wajib ya, berkaitan dengan kulit ya, berkaitan dengan yang dimakan ya, itu wajib BPOM. Kalau produk UMKM bisa ya, kalau makanan ringan itu bisa diganti dengan PIRT. Apa itu PIRT? Produksi industri rumah tangga ya, produk industri rumah tangga, PIRT namanya ya. Kalau produk yang bersangkutan dengan persabunan itu disebutnya masuknya ke produk PKRT. Apa produk PKRT? Kepanjangannya produk kesehatan rumah tangga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya jelaskan juga sedikit ya terkait perizinannya. Oke, nanti saya akan lebih jelas terkait perizinannya ya di video selanjutnya. Saya cukupkan aja videonya sampai di sini. Next video, sampai jumpa kembali. Dr. Business.